Hmm, ya sudah. Ibu yang mereka. Maaf Bu. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Apa kabar para audiens sekalian? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini mohon maaf atas gangguan yang ada. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pembinaan bahasa Indonesia. Baiklah, sebelumnya saya mengingatkan kepada para audiens sekalian dan kepada para pemateri untuk memute-kan suara terlebih dahulu. Dan untuk petugas, silahkan menghidupkan video agar para audiens bisa melihat siapa yang menyampaikan materi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan secara singkat. Saya Nurul Azizah sebagai host, Habibullah Aditya sebagai moderator, pemateri Sri Yasi Tanzilin dan Yusria, dan penjawab Lindiani dan Muhammad Afifuddin dan Rian Kurniawan. Baiklah, webinar hari ini saya serahkan kepada moderator. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada host Nurul Azizah telah memberikan kesempatan saya untuk menjadi moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadu wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita persembahkan rasa syukur kita kepada Allah. Baik, karena Allah telah memberikan kita sebuah nikmat iman dan nikmat Islam dan kesempatan kita dapat melaksanakan UTS walau tidak secara offline tapi secara online. Mudah-mudahan niat baik kita semua, ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang saya hormati teman-teman sekalian, audiens-audiens sekalian. Sebelum memasuki acara, sebelum pembukaan, adapun tata tertib yang harus kita pahami. Yang pertama, mematikan mikrofon dimatikan saat pemaparan materi. Dan yang kedua, kita harus menggunakan nama asli agar kami selaku pemateri, selaku petugas dapat mengenali nama Anda secara jelas. Dan yang ketiga, peserta yang akan bertanya menuliskan di chat ke semua, bukan di pribadi, agar semuanya dapat mengetahui. Baiklah, adapun acara kita pada sore hari ini, acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan isi materi. Pembacaan isi materi ini ada 2 orang. Yang pertama Sri Asi Tanzilin dan Yusria Etika. Dan acara ketiga yaitu tanya jawab. Untuk bagi penjawab, Saudara Rian Kurniawan, Lendiani, Muhammad Afifuddin, dan acara keempat kesimpulan, dan acara kelima penutup. Untuk membuka acara kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita melepaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua, yaitu pembacaan isi materi kepada Saudari Sri Asi Tanzilin dan Yusria Etika.
untuk membacakan isi materi secara bergiliran. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pembinaan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia yaitu usaha sadar, terencana, dan sistematis tentang peningkatan mutu bahasa sedemikian rupa, sehingga pemakaian masyarakat memiliki kebanggaan dan kegairahan menggunakannya. Jadi di sini dimaksudkan tujuan dalam pembinaan bahasa Indonesia itu yaitu untuk menyusun atau menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembinaan bahasa Indonesia. Yang pertama, meningkatkan mutu sikap dan dorongan motivasi pengguna bahasa Indonesia bagi masyarakat. Kedua, meningkatkan kegairahan dan kebanggaan untuk segenap masyarakat di Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi di sini untuk masyarakat Indonesia menggunakan mutu yang berkualitas dalam berbahasa Indonesia untuk memperbaiki bahasa atau dengan cara kita bicara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Yusria. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran umum pembinaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana dalam kegiatan manusia seperti bidang kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Kebudayaan, ilmu, dan teknologi berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Ada pula upaya pembinaan bahasa yang berkesinambungan, yaitu dengan upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Usaha-usaha pembinaan ini mencakup upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maaf Bu, terkendali karena sinyal. Baiklah, sini saya lanjutkan. Usaha-usaha pembinaan ini mencakup upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa. Usaha pembinaan yang dilakukan antara lain melalui pengajaran dan pemasyarakatan. Pengajaran bahasa Indonesia yang akan mengajarkan anak terampil dan mahir berbahasa Indonesia harus diartikan dalam 3 hal sebagai berikut, yakni yang pertama, mengenalkan ciri-ciri berbagai bahasa Indonesia dan membangkitkan bahasa Indonesia baku maupun non-baku. Yang kedua, mengenalkan ciri-ciri fungsi berbagai variasi bahasa Indonesia sehingga pengajaran bahasa Indonesia lebih relevan dan anak dididik. Yang ketiga, mengajar menggunakan bahasa Indonesia yang tepat untuk fungsi yang tepat. Di sini ada sebuah kesimpulan, yakni berdasarkan penjelasan di atas, terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama, pembinaan dan pengembangan bahasa adalah usaha dan kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya. Yang kedua, tujuan bahasa Indonesia adalah menumbuhkan sikap, meningkatkan kegairahan, meningkatkan
keikutsertaan dan meningkatkan mutu bahasa. Sedangkan yang ketiga, sasaran umum yaitu keluarga, subjek, sekolah, dan masyarakat. Proses pembinaan dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan. Ya, kepada saudara Sri Asi Tanzili dan Yusria Etika, apakah sudah menyampaikan isi materinya? Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari kami. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Sri Asi Tanzili dan Yusria Etika yang telah menyampaikan isi materi. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara ketiga, yaitu acara tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dan ingin bertanya, kami persilakan. Oke, kami ulang sekali lagi. Acara itu tanya jawab bagi audiens yang teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Sebentar Saudara Habibullah, saya sedang mengetik di chat. Oh iya. Baik, Razia, pertanyaan akan kami simpan. Kami simpan dulu. Beri waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikan, untuk mencari jawaban yang Saudara Zia tanyakan. Ya, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa cuma satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada moderator. Kepada pemateri. Ya, silakan. Untuk pembinaan bahasa Indonesia, apakah ada metode yang mudah untuk kita mengajarkan kepada anak-anak supaya bisa berbahasa Indonesia? Dan sangat sulit untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk berbahasa Indonesia. Apakah memiliki sedikit saran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih. Untuk moderator, pertanyaan sebenarnya hanya untuk satu pertanyaan, tetapi karena sudah ada bertanya, kita jadikan dua. Oh iya. Jadi kepada yang bertanya, untuk mohon waktunya sebentar untuk mendiskusikan, untuk mencari jawaban. Baiklah, untuk Habibullah, apakah bisa diulang pertanyaan Meisya? Kepada Saudara Mesya untuk lewat dari chat untuk pertanyaannya tadi, untuk diketik seperti Saudara Zia tadi. Karena mungkin kendala sinyal ada yang tidak bisa mendengar,
dan penyampaiannya tadi terlalu cepat, jadi menyulitkan kami untuk mencatat dan mengulangi pertanyaannya tadi. Baiklah, akan saya ketik dulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Saudari Mesya, yaitu metode yang akan kita pelajari untuk anak-anak tidak hanya dalam belajar dalam berbahasa Indonesia, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari, baik itu di rumah ataupun di sekolah, kita menggunakan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia yang resmi, itu ada tambahan dalam pembelajaran. Maka dari itu, hal itu bisa mentransfer ilmu bagi anak-anak untuk memahami sebuah pelajaran. Untuk yang lainnya, mungkin ada yang untuk ditambahkan. Terima kasih. Ya, baik. Kepada Saudara Mesya, tadi telah dijawab pertanyaannya oleh Saudari Sri Asih Tanzilin. Bagaimana Saudara Mesya? Apakah sudah mengerti? Apakah sudah benar jawabannya? Mungkin agak sedikit membingungkan, tapi saya terima. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Bagi yang lain, kalau ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari jawaban, dipersilakan. Pada Saudari Zia, harap menunggu lagi mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Zia, yakni bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, baik pada masa penjajahan maupun pada masa kini. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan dengan orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Keterkaitan manusia dengan orang lain menyebabkan mereka saling berinteraksi. Sehingga dalam hal ini peran bahasa menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai alat komunikasi, Saudara Zia. Bahasa memiliki fungsi sebagai alat penghubung antar manusia dan masyarakat. Terima kasih, hanya mungkin itu saja. Saya kembali ke moderator. Ya, tadi kepada Saudara Nurul Azizah, kami ucapkan terima kasih. Dan bagaimana Saudara Zia? Apakah dengan jawaban tersebut sudah mengerti? Ya, saya insya Allah cukup mengerti dengan jawaban dari Saudara Nurul Azizah. Oke, baik. Kalau ada tambahan atau sanggahan bagi audiens ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilakan. Cukup nak, waktunya habis. Silakan Cukup, ya? ditutup. Oke, Bu. Untuk acara selanjutnya yaitu acara terakhir penutup. Untuk menutup acara kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita lapaskan dengan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada host. Baiklah, kami memohon maaf atas terkendala sinyal dan teknis sehingga membuat para audien menunggu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang ujian siapa, yang deg-degan siapa ya? Ibu ikut deg-degan. Oke. Ya, sebenarnya sudah bagus, cuma memang harus terlatih banyak ya. Enggak apa-apa. Sekarang kenapa?
kami mohon maaf atas kelompok kami karena anggotanya tidak bisa masuk ke dalam Zoom, Bu. Ya, Jadi yang jawab kami, bukan Yang itu, mereka. jadi yang jawab yang itu Bu, penyampai materi langsung. jangan dijadikan masalah, yang penting urusan kelompok selesai. Oke? Yuk. Alhamdulillah. Ya.